Al-Quds bom 2 kota di Israel pakai roket, juga targetkan kumpulan IDF di Khan Younis. Memasuki hari ke-150 Perang Israel-Gaza, Jihad Islam Palestina merilis pernyataan mengenai hasil operasi mereka. Al-Quds yang melakukan operasi di Khan Younis sukses membombardir sekumpulan tentara Israel di Al-Zana menggunakan mortir berat. Pejuang kami menghadapi pasukan pendukung di poros Al-Tagafara dan menargetkan pasukan infanteri menggunakan peluru berat dan alat peledak, ungkap Al-Quds. Kami membombardir dengan rentetan mortir berat kumpulan pasukan musuh di daerah Al-Zana, sebelah timur Khan Younis, imbunya. Tanya itu, Al-Quds juga mengebom pemukiman 2 kota di Israel sebagai tanggapan atas kejahatan pasukan Zionis. Kami membom Derot, Ni'arm, dan pemukiman wilayah Gaza dengan serangan roket sebagai tanggapan atas kejahatan musuh Zionis terhadap rakyat kami, urai Al-Quds. Di hari yang sama, kelompok sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam juga mengumumkan kesuksesannya melawan pasukan Zionis. Lewat pernyataan dirilis lewat saluran Telegram, Al-Qassam merinci keberhasilan mereka melawan Israel. Pertama, Al-Qassam mengungkapkan para pejuang sukses menyita 2 drone Israel yang sedang menjalankan misi di daerah Al-Maskar, barat Khan Younis. Brigadir Al-Qassam menyita 2 drone Zionis yang sedang menjalankan misi intelijen musuh di daerah Al-Maskar, sebelah barat kota Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Lebih lanjut, Al-Qassam mengungkapkan mereka juga berhasil menargetkan 4 tank dan juga bulldozer militer Israel menggunakan Al-Yasin 105. Setelah kembali dari garis tempur di lingkungan Al-Amal, sebelah barat Khan Younis, pejuang kami mengkonfirmasi ledakan bulldozer militer dengan peluru Al-Yasin 105 selain menargetkan pasukan Israel di sebuah rumah dan menyebabkan kematian dan cedera. Selain merinci keberhasilan mereka, Al-Qassam juga merilis detik-detik menargetkan tank Israel di wilayah Tel Al-Hawa di kota Gaza. Terlihat pejuang Al-Qassam meledakkan tank Israel yang sedang melintas di jalanan. Sebelumnya, WD Israel Yediot Aronot pada Jumat pagi melaporkan IDF mengalami krisis di Gaza dan sangat membutuhkan 7.000 tentara tambahan. Setengah dari jumlah tersebut dibutuhkan untuk melanjutkan serangan Israel di Gaza. Angka itu, lapor Yediot, melebihi jumlah tentara yang sudah dijadwalkan untuk direkrut untuk periode mendatang. Tak hanya ribuan pasukan, IDF juga meminta tambahan 7.500 posisi untuk perwira dan juga bintara. Brazil usir dubes Israel setelah Zionis marah disamakan dengan Hitler. Brazil telah mengusir duta besar Israel dan menarik dubesnya dari Tel Aviv. Itu merupakan puncak perseteruan diplomatik setelah rezim Zionis Israel marah atas komentar Presiden Luiz Lula da Silva yang menyamakan genosida Gaza oleh militer Zionis dengan Holocaust oleh rezim Adolf Hitler. Brazil telah mengusir duta besar Israel dan menarik duta besarnya sendiri dari Israel, begini laporan otoritas penyiaran Israel. Presiden Lula da Silva mengkonfirmasi bahwa pihaknya memanggil pulang dubesnya di Tel Aviv, Frederico Meyi, untuk berkonsultasi.
Konfirmasi ini muncul setelah Israel menyatakan Dubes Federico Meyer sebagai persona non grata atas komentar Presiden Lula Ganta atau tentang Gaza. Lula pada akhir pekan lalu sebagaimana dilaporkan media Brasil menyamakan tindakan genosida Israel di Gaza dengan tindakan Hitler ketika membunuh orang-orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua yang dikenal dengan Holocaust. Menteri Luar Negeri Israel Katz menanggapi komentar Lula dengan memanggil Dubes Israel Federico Meyer untuk melakukan protes. Atas nama saya dan nama warga Israel, saya sampaikan kepada Presiden Lula bahwa dia adalah persona non grata Israel sampai dia mengambilnya kembali, paparnya. Lula pun menjawab dengan memerintahkan Dubes Meyer pulang ke Brasil. Kedutaan Besar Brasil Tel Aviv akan dijalankan oleh kuasa usaha yang merupakan penurunan peringkat hubungan diplomatik. Netanyahu menyatakan perang terhadap Hamas setelah serangan mematikan dilakukan kelompok perlawanan Palestina pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel. Sejak itu lebih dari 29.000 warga Palestina terbunuh di Gaza, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Akibat invasi brutal Israel, sebagian besar daerah kantong tersebut juga telah menjadi puing-puing sementara beberapa anggota pemerintah Netanyahu secara terbuka menganjurkan pengusiran 2 juta penduduk Gaza ke Mesir. Mahkamah Internasional bulan lalu meminta Israel untuk menahan diri dari tindakan yang tepat yang dianggap genosida, menyusul pengaduan Afrika Selatan berdasarkan konvensi genosida.